Apa? Aku? Suara Kenrick terdengar terkejut. Bagaimana mungkin? Lanjutnya lagi dengan nada mengeluh. Tidak ada senyum di wajah pria itu yang kini berdiri gagah di hadapan Raina. Jantung wanita itu kembali dipacu. Entah karena ia seharian ini memikirkan pria itu, ataukah karena kerinduan untuk selalu berdekatan yang tak bisa ia jelaskan. Please, Ken. Kak Ransi kekurangan model untuk memperagakan busananya. Dan dia meminta tolong padaku untuk menyampaikannya padamu. Raina menelan salivanya. Hanya dengan berdiri mematung begitu, Kenrick mampu membangkitkan hayalan liar Raina. Sial. Rasa-rasanya Raina harus mengurangi membaca novel romantis agar fantasinya tidak terlalu sering terlepas bebas seperti ini. Karena bagaimanapun dirinya berusaha mencegah, bayangan Kenrick yang mengecup lehernya lalu jemari kokoh yang membuka kancing teratas kemejanya membuatnya gila. Padahal aku kesini untuk mengajakmu kencan. Kita kencan setelah acaraku selesai. Bagaimana? Raina mengedipkan matanya, berusaha sedikit menggoda. Memperagakan busana bersama Kenrick yang sudah lama dikenalnya mungkin akan terasa lebih natural dan nyaman. Daripada dengan orang asing yang tidak ia kenal dan tidak ia tahu bagaimana sifatnya. Please. Bukan itu, Kenrick mendesah panjang, apa untungnya buatku berjalan di hadapan banyak orang. Pria itu berjalan mendekati Raina, terlalu dekat malah. Wanita itu bahkan bisa mencium aroma mus yang maskulin dan membuat pikirannya lagi-lagi meliar. Kau bisa memperagakan busana bersamaku. Maksudku sebagai pasanganku. Raina menelan ludah sambil mengurung kembali imajinasinya walau matanya tak bisa lepas dari bibir Kenrick. Pasangan. Raina dapat melihat Kenrick mengangkat alisnya tanda heran. Ya, pasangan. Atau kalau kau tidak mau aku bisa meminta model pria yang lain untuk menjadi pasanganku. Mungkin bisa bersama Mas Tama, pasangannya Sylvia. Siapa lagi si Tama itu? Baiklah, Kenrick mengangkat kedua tangannya tanda menyerah, ia paling benci dibanding-bandingkan dengan pria lain. Katakan pada desainer kamu itu. Aku menerimanya. Tapi sebelum itu, kau harus pergi denganku. Kita akan kemana? Tanya Raina selagi mereka dalam perjalanan turun. Kenrick tidak langsung menjawab. Dia melihat jam di pergelangan tangannya, masih ada waktu, gumamnya seakan tidak mendengar pertanyaan Raina. Bunyi denting memberitahu bahwa mereka sudah tiba di lantai 1. Kenrick kembali meraih pundak Raina dan membawanya keluar dari lobi gedung di mana masih ada beberapa rekan kerja Raina yang berkumpul di sana bersiap untuk kembali ke hotel. Wanita itu merasa tidak nyaman berjalan di bawah tatapan mata ingin tahu para rekan kerjanya, termasuk Rose yang memandangnya dengan tatapan tajam. Dia menghela napas, sepertinya setelah ini, dia harus menjelaskan pada Rose apa yang terjadi antara dirinya dan Kenrick. Di depan pintu mewah gedung tertinggi di New York itu, petugas valet memberikan Kenrick kunci mobil yang sudah terparkir rapi, membuat Raina akhirnya menggeliat, berusaha melepaskan diri dari Kenrick. Kita akan kemana? Tanya Raina lagi dengan panik ketika usahanya gagal dan pria itu membuka pintu kursi penumpang lalu mengarahkan Raina untuk duduk di sana. Kencan. Aku tidak mau menunggu selama itu untuk kencan denganmu, ucap Kenrick tanpa basa-basi sebelum menutup pintu. Raina ternganga, sementara Kenrick memutari mobil dan membuka pintu pengemudi. Tak lama kemudian, mobil mewah dengan 2 kursi itu meluncur membelah sore kota New York ke jalanan yang berlawanan dengan arah menuju hotelnya. Sialan. Pria itu selalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya sejak tadi Raina ingin memprotes tapi tatapan tajam Kenrick membuat bibir wanita itu terkunci. Perjalanan mereka lalui tanpa banyak bicara hingga mereka berhenti di suatu tempat. Brooklyn Bridge. Untuk apa kita ke sini? Tanya Raina heran sambil menatap ke sekeliling. Menikmati malam minggu, seperti ribuan pasangan lain di New York,
jawab Kenrick ringan menanggapi raut kebingungan di wajah Raina. Tenang, kau pasti akan menyukainya. Percayalah padaku. Kenrick ingin merayakan perkembangan hubungannya dengan Raina dengan cara yang berbeda. Sesuatu yang sederhana yang akan selalu diingat wanita itu seumur hidupnya. Kenrick bisa saja menggunakan uang dan kekuasaannya untuk memesan satu tempat di kapal pesiar, atau hotel di pinggir pantai, namun ia sadar, Raina bukan wanita yang mudah disuap dengan hadiah-hadiah mewah. Ia harus berhati-hati jika tidak ingin mengacaukan lagi hubungan ini. Aku turun sebentar. Aku ikut. Kenrick tersenyum ketika dari kejauhan East River mulai terlihat. Riaknya berkilauan ditimpa kerlip lampu kota New York yang tak pernah tidur. Raina mengerjap. Baru kali ini memang ia melewati jembatan yang menjadi ikon kota New York, dan itu benar-benar luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari video yang selama ini hanya bisa ia lihat dari YouTube. Kau tunggu di mobil sebentar. Perintah Kenrick pada Raina setelah pria itu berhasil memarkir mobilnya di depan sebuah persewaan sepeda yang cukup ramai. Pria itu tersenyum lebar sambil menyewa sebuah sepeda kemudian membayar sejumlah uang kepada penjaga tempat itu untuk menjaga mobilnya. Ayo, Rain. Kenrick mengangsurkan tangannya saat membuka pintu mobil di sisi Raina. Sejenak, wanita itu ragu-ragu menatap Kenrick. Namun tak lama kemudian ia meletakkan tangannya di atas lengan kokoh yang menyambutnya dengan hangat. Terima kasih. Raina tersenyum manis, membuat Kenrick langsung membuang wajah. Tak mau menikmati keindahan di sampingnya jika tak ingin terhanyut rayuan setan yang masih terus menggelayutinya, memaksa agar dirinya mencecap sedikit saja bibir yang kali ini dipoles pewarna bibir berwarna merah muda. Kau duduk di sini, ucap Kenrick sambil membimbing Raina untuk duduk di atas boncengan sepeda dengan nyaman. Untung saja, dia tadi sudah mengganti dress dengan celana bahan dan hoodie saat ia berencana pulang, sebelum menemui Kenrick lagi untuk membahas permintaan Ransi. Kau bisa naik sepeda? Tanya Raina polos membuat dengkus geli Kenrick terdengar. Mengusap tanpa sadar kepala Raina yang langsung menunduk menyembunyikan rona merah di wajah. Entahlah. Jika tidak bisa kita pasti akan jatuh bersama. Kenrick. Panggil Raina dengan wajah pias. Keraguan kembali menyeruak di wajah Raina saat Kenrick mulai duduk di depannya sambil memegang stang sepeda. Don't worry, aku ahli mengendarai sepeda. Asal kau tahu, aku pernah memakai sepeda seperti ini saat aku melarikan diri dari polisi. Dulu, kata Kenrick yang kemudian disusul dengan sebuah cengiran canggung. Raina kontan tertawa mendengar kalimat canda yang sama sekali tidak lucu itu. Kata itu lumayan cukup efektif untuk menenangkan detak jantung Raina yang kembali berdebar kencang. Kita mulai. Kenrick, aku belum siap. Rengek Raina membuat pria itu kembali turun dari sepedanya. Embusan angin menerpa wajah Raina membuat helai-helai rambutnya berkibar hingga menutupi sebagian wajahnya. Pria itu mengambil sejumput rambut lalu menyelipkannya di belakang telinga Raina. Kenapa? Apa kau kedinginan? Tanyanya sambil membuka trenchcoat berwarna biru navy miliknya, lalu menyampirkannya di bahu Raina, menyisakan kaos turtleneck berwarna hitam yang membuat otot perut dan dadanya semakin tampak seksi di mata Raina. Astaga! Kau bagaimana? Nanti kau yang kedinginan. Protes Raina berusaha menyembunyikan debar jantungnya yang lagi-lagi menggila jika bersama pria itu. Aku tidak apa-apa. Atau kau bisa memelukku supaya aku tidak kedinginan, kilahnya. Kenrick. Jerit Raina sambil memukul bahu pria itu ketika sadar Kenrick sedang menggodanya. Tertawanya, Raina menggeleng melihat kelakuan Kenrick yang persis seperti ABG tua karena jelas saja tidak sesuai dengan usianya. Akhirnya Raina hanya bisa menurut, memakai trenchcoat milik pria itu. Aroma mus yang lembut seketika mempengaruhi indera penciumannya. Sontak semburat merah jambu menghangatkan pipinya kala ia memikirkan wangi tubuh Kenrick yang kini menghangatkannya lewat balutan trenchcoat pria itu seolah pria itu kini sedang memeluknya.
hangat, dan pastinya nyaman. Tidak peduli tawa Raina, Kenrick menggerakkan tubuh sedikit membungkuk, agar bisa mengayuh lebih kencang. Pria itu sepertinya memang tidak main-main saat mengatakan ia ahli bersepeda. Dia bahkan tampak bersemangat mengayuh sepeda yang lebih berat karena harus menopang tubuh dua orang. Sesekali ia bahkan melepaskan stang dan merentangkan kedua tangannya bagai gerakan burung terbang. Membuat Raina menjerit lalu secara refleks memeluk pinggang Kenrick, mencari pegangan dan keamanan dari tubuh kokoh di hadapannya. Dan itu selalu sukses membuat Kenrick tertawa. "Kenrick, hentikan. Jangan main-main," rengek Raina. Dan Kenrick hanya menanggapi rengekan Raina dengan kekahan pelan. Terlalu menikmati interaksi di antara mereka yang terlampau sederhana, namun meninggalkan kesan yang berbeda. Otot-otot Kenrick yang hanya terpisah sehelai kaus meskipun sedikit tebal namun masih terasa kencang bergerak di bawah telapak tangan Raina. Wanita itu menarik napas panjang, berusaha mengenyahkan bayangan lekuk tubuh Kenrick dalam pikirannya. Ia berkonsentrasi saja pada bagaimana punggung ini memberi kenyamanan dan melindungi dirinya dari terpaan angin. Rasanya Raina ingin mencari alasan lain untuk memperpanjang waktu berduaan mereka, begitu juga dengan Kenrick. Melalui interaksi yang terlalu jauh dari kata romantis, namun mengapa terasa seperti magis. Hingga semua tampak manis. Kenrick menghentikan sepedanya di tengah-tengah jembatan yang mulai sepi wisatawan. Ia menuntun Raina untuk duduk di tempat duduk yang memang disediakan di beberapa titik jembatan. Lengannya memeluk erat bahu Raina, memberi kehangatan di tengah udara musim gugur. Mengirim sengatan yang bersikulasi ke setiap aliran darah, menuju jantung. Dan di sana, dentam kian kencang seolah mereka tengah menaiki sebuah wahana yang menantang adrenalin. "Mau ini." Kenrick mengangsurkan kotak beledu merah memanjang seukuran telapak tangan ke arah Raina. "Take it." Dengan nada sedikit memaksa pria itu mengangkat tangan kanan Raina dan meletakkan kotak cantik itu di atasnya. Dengan tangan gemetar wanita itu membuka kotak perlahan. Pikirannya berkecamuk. Apakah Kenrick memberikannya perhiasan? Apakah pria itu sedang melamarnya? Andai hati tak menginginkan Kenrick. Sialan. Sekarang Raina menggakuinya. Virus bernama KENRIC-21 itu cepat sekali menyebar ke setiap persendian dan pembuluh darah. Mungkin dia akan mati jika tidak segera divaksinasi. Dan baru kali ini Raina menyadari. Dia butuh menikah. Raina tertegun melihat benda yang ada di tangannya. Dibungkus dalam kotak beledu yang sangat indah. Napasnya tercekat tidak menyangka akan mendapat benda tersebut. "Coklat?" tanya Raina heran. Tangannya masih gemetar menyentuh pinggiran kotak beledu yang berbahan halus dan indah itu. Ia kira isinya perhiasan, minimal cincin berlian. Tapi kenapa isinya hanya sebatang coklat? Tidak. Dia bukan wanita materialistis. Tapi ini benar-benar di luar ekspektasinya. Apa yang sebenarnya ada di otak pria itu? Ego Kenrick melambung dalam dirinya, membuat ujung bibirnya berkedut menahan senyum. Taktiknya kali ini pasti berhasil. Tidak ada wanita yang tidak menyukai coklat, termasuk Raina. Jika ia memberi barang mewah di kencan pertama mereka, tentunya wanita itu pasti akan menolak, tapi tidak dengan coklat, bukan? Semua wanita menyukai coklat. Pasti Raina juga demikian. Itu silogisme yang paling tepat menurut Kenrick. Pria itu dapat melihat sorot kagum dan gembira di manik mata Raina, bahkan tangan wanita itu hingga bergetar. Dalam hati ia merekam baik-baik ekspresi wanita yang selama beberapa hari terakhir itu memenuhi pikirannya. Betapa menyenangkan membuat wanita yang ia cintai bahagia. Kenrick tidak menjawab. Dia hanya mendorong kotak itu lebih dalam ke genggaman Raina. Namun tiba-tiba dia tersentak ketika Raina mendorong kembali kotak merah itu ke hadapannya. "Kenapa? Aku tidak bisa menerimanya," ukep wanita itu membuat bahu Kenrick turun sedikit.
Apalagi ini? Kenrick mengumpat dalam hati. Alis tebalnya bertaut kesal. Kenapa? Tanya pria itu mencoba meredam amarah di dada. Hanya sebatang coklat dan Raina masih belum mau menerima. Ia lalu menatap intens ke dalam mata hitam tajam wanita itu mencoba mencari alasannya di sana. Gelengan kepala wanita itu semakin kuat. Aku tidak mau makan coklat yang ada serpihan emas di dalamnya. Emas. Kenrick menggerang, tidak mengerti. Lagi-lagi Raina menunjukkan reaksi berbeda dari semua wanita yang pernah dikencaninya. Ia sudah membayangkan Raina menjerit senang lalu mencium bibirnya sebelum mereka melanjutkan kegiatan yang lebih intim. Mungkin ini bukan coklat dengan serbuk emas? Tanya wanita itu dengan mata mengerjap. Bukan. Itu coklat biasa. Aku membelinya di minimarket dekat penthouse. Raina mencebik, oh, kau tidak mau memakannya. Kenyitan Kenrick langsung dalam menatap benda berbungkus hitam yang dijepit ibu jari dan jari telunjuk Raina. Bukan itu. Sayang bungkusnya. Tawa renyah, Kenrick menggeleng pelan lalu membuka bungkus coklat itu perlahan. Raina menggerakkan tubuh sedikit membungkuk, lalu membuka mulutnya. Sesaat, Kenrick terpaku bersama desir darah yang merangkak naik ke wajah, mencipta rona merah. Tersenyum singkat, terlalu senang mendapati semburat merah di wajah Kenrick, bibir Raina melahap coklat yang ada di tangan pria itu yang mengambang di udara. Enak, kata wanita itu dengan mulut penuh. Kenrick melengos, menahan diri untuk tidak tersenyum. Wajahnya terlalu hangat. Ini benar-benar menyenangkan. Dengan senyum menggoda, Kenrick membuka suara, pelan-pelan makannya, besok aku belikan lagi yang banyak. Raina yang sudah menarik tangan dari jemari Kenrick yang menggenggamnya langsung melirik pria di sampingnya, masih dengan wajah memerah sebelum cemberut kesal terbit di wajah wanita itu, aku tidak mau coklat. Lalu apa yang kau inginkan? Aku mau cincin. Aku mau pabrik coklat. Jawabnya cepat. Lain di mulut lain di hati. Aku akan memberikan apapun yang kau mau, Rain. Meskipun itu hati dan juga tubuhku, berlindung di bawah sinar bulan yang tak mampu menyinari rona merah di kedua wajah mereka, Raina menatap Kenrick yang tak tahu harus berkata apa. Begitupun dengan dirinya yang sudah kehabisan kata-kata karena sibuk mengatur detak jantungnya. Wanita itu berusaha mengalihkan pandangannya dari sosok pria di sampingnya. Beruntung pemandangan di situ tak kalah indah untuk dinikmati. Lenguh kapal yang terdengar dari New York Harbor di bawah mereka. Lampu-lampu dari gedung-gedung pencakar langit di Manhattan yang tampak bagai kunang-kunang raksasa. Juga lampu-lampu gantung di kabel jembatan yang membentuk kurva berwarna biru. Meski aku menikmati saat-saat berdua denganmu seperti ini, tapi sebaiknya kita segera kembali. Kau bisa beku kalau kita terus di sini, kata Kenrick sambil menggenggam erat jemari Raina yang sedikit gemetar. Raina berdiri lalu melangkah perlahan, diikuti Kenrick yang mengikuti di belakangnya sambil menuntun sepeda. Tautan jemari itu memang telah terlepas, namun senyum di antara keduanya tak kunjung luntur meski tak ada komunikasi berarti di antara mereka yang berjalan bersisian. Sebenarnya aku belum ingin pulang. Ucapan Raina pria itu beri seulas senyum. Tak hanya Raina, dirinya pun sama. Wanita ini selalu membuatnya penasaran setengah mati. Tidak main-main, Raina selalu bisa menghilangkan akal sehatnya hanya karena interaksi sederhana yang kadang tercipta karena tak sengaja. Debar jantung yang tak beraturan tiap kali mengingat, detak yang menggila tiap kali melihat, bahkan jantungnya hampir turun hingga ke perutnya tiap kali menyentuh. Sama menggilanya dengan nafsu yang seringkali sulit terkendali. Aku juga sama. Menahan tawa geli karena rona merah telah merambat hingga ke leher Raina. Kini mata Kenrick mulai jelalatan memperhatikan tengkuk leher yang terekspos karena rambut Raina diikat ke atas. Tersisa surai rambut yang melekat di tengkuk mulus itu bersama keringat meski dingin kian menyengat. Rahang Kenrick menegang. Sama dengan otot tubuhnya dan satu benda di bawah sana.
Ya Tuhan, rasanya pria itu bisa gila sebentar lagi. Kita pulang. Tapi kan. Pulang Raina. Kenrick berjalan cepat mendahului Raina. Mengatur kendali tubuhnya sesaat ia mengembalikan sepeda kemudian memasuki mobilnya yang hanya berjarak beberapa meter saja. Raina menyusulnya kemudian. Menoleh pada Raina yang mengernyit bingung, Kenrick melepas sabuk pengaman untuk mencondongkan tubuh ke arah Raina yang sontak mundur ke belakang. Sabuk pengaman, ucap itu dengan desahan napasnya yang mulai memberat yang Raina balas dengan decihan samar. Tanpa menunggu waktu lama, pria itu segera memasangkan sabuk pengaman pada Raina setelah sekali lagi menghirup aroma wanita itu yang sudah menyerupai candu. Namun hanya sekilas, sebelum alarm di kepalanya berdenging kencang, memberi perintah agar segera menjauh, sebelum tangannya merayap menyentuh leher jengjang itu hingga ke tulang selangka. Sialan. Kembali ke kursinya, Kenrick membuang pelan karbon dioksida sebelum ia jalankan lagi kendaraannya. Kita pulang, oke? Tanyanya yang Raina jawab dengan anggukan singkat. Waktu terus berjalan, seperti detak jam yang terus bergerak. Namun kedua sejoli itu tidak rela untuk berpisah. Ingin terus menikmati kencan pertama yang jauh dari kata romantis. Ah, tidak. Begini saja sudah cukup untuk membuat hati keduanya bergetar. Tanpa mengungkap kata cinta namun kedua tangan mereka saling bergenggaman. Mungkin itulah yang namanya cinta. Kisah romansa yang mampu menghentikan waktu, seolah ketika sedang bersama yang dicinta dunia seakan berhenti, seisi bumi seketika lenyap tak berpenghuni, hanya ada mereka berdua, Kenrick dan Raina.